Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Astagiri yang dirahmati Allah, inilah kisah kaum ras yang menggauli wanita lewat dubur dan menyembah pohon, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan gunung ke atas mereka sebagai ganjaran atas perbuatan mungkar mereka. Penduduk ras menetap di tanah Hadratul Maut dan kota mereka dinamakan dengan kota Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Diberi begitu banyak kenikmatan oleh Allah, penduduk ras bukannya bersyukur dan menyembah Allah, malah mereka melakukan sebaliknya. Banyak perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Kaum ras telah terjerumus dalam kebiasaan keji dan perbuatan tak bermoral terhadap wanita, yaitu mereka menggauli wanita melalui dubur. Bahkan mereka dengan berani membunuh seorang nabi yang datang untuk memberi petunjuk. Mereka dengan kejam membiarkan nabi mereka wafat dengan cara yang menyedihkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Syahdirat atau raja pohon. Yafith bin Nuh adalah orang yang pertama kali menanam pohon itu. Yafith menyebar 12 bibit pohon sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahsyid, Khordad, Murdad, Kir, Mir, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taurus agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon sanaubar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon sanaubar." Setan meyakinkan kaum ras bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sembahannya, padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Isfander adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Isfander dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan. Mereka yakin pada hari itu pohon sanaubar akan lebih banyak memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lainnya. Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari sungai tersebut. Pengawal pun mengadu pada raja dan hal ini membuat raja geram. Setan kian memengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Raja Taurus segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum, hukum, dan hukum."
Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air itu karena sangat haus. Tapi raja tak memaafkan. Dipenggallah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata di balik pohon sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka sujudlah kepadaku." Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Taurus dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta untuk bersujud. Ketika penduduk daerah itu makin keblinger, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Sekedar mengingatkan, jumlah nabi sangatlah banyak, sedangkan nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25 orang. Kembali ke Hanzalah bin Safwan, nabi tersebut mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak menyambutnya. Nabi itu memberitahu mereka bahwasannya setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon sanaubar, serta nabi tersebut menyeru pada kebenaran dan menyembah Allah. Melihat keadaan ini, nabi tersebut iba bahkan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ras menganggap apa yang dibicarakan nabi itu adalah hal yang konyol dan mustahil. Mereka tak mengindahkan ucapannya. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang nabi demi merebut hati kaum Ras agar mau beriman. Sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil. Hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang beriman dan tunjukkanlah kekuasaanmu bagi siapapun yang mengingkarimu. Allah mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun ikut mati. Amarah kaum Ras membuncah. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir oleh sang nabi. Kebencian kian meradang. Kaum Ras menjadi angkuh dan keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas nabi karena mereka merasa bahwa nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum Ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut kemudian ditutup dengan batu yang besar. Penderitaan nabi tak sampai di situ saja. Kaum Ras tega tak memberinya makan dan minum agar perlahan nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu merintih dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Kekejaman Raja Taurus dan pengikutnya tidak berhenti pada kematian Nabi Hanzalah. Justru setelah kematian sang nabi, mereka menjadi lebih tak terkendali. Tradisi-tradisi baru yang tabu dan menjijikan pun mulai bermunculan di tengah penduduk Ras, meracuni moral dan nilai yang telah diajarkan Nabi Hanzalah. Mereka menggauli wanita lewat dubur, perbuatan yang sangat diharamkan dan dianggap merendahkan martabat wanita. Dengan kejamnya, Raja Taurus mengajarkan bahwa wanita hanyalah objek nafsu laki-laki. Di tengah kegelapan moral yang melanda, ada satu orang yang masih mencoba bertahan dan mempertahankan keimanannya. Ia berdoa dan berharap bahwa suatu hari kebenaran akan menang dan tradisi-tradisi jahat ini akan dihapuskan dari muka bumi. Suatu hari Raja Taurus dan pengikutnya sedang berkumpul di alun-alun kota, merayakan tradisi tercela mereka dengan penuh kegembiraan. Dengan teriakan penuh keangkuhan, Raja Taurus berkata,
inilah kita yang telah bebas dari belenggu-belenggu aturan yang membelenggu kita. Kita adalah tuan atas takdir kita sendiri. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin kencang pun bertiup. Muncullah malaikat Jibril dalam wujud yang penuh kemuliaan menghadapkan diri kepada Raja Taurus dan pengikutnya yang tengah tenggelam dalam kenistaan. Malaikat Jibril berkata, "Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memberikan peringatan terakhir kepada kalian. Kembalilah ke jalan yang benar, atau rasakan azab yang akan menimpa kalian semua." Namun Raja Taurus dan pengikutnya justru menertawakan peringatan tersebut. "Apakah kamu mengira kami akan takut dan tunduk pada omongan kosongmu? Kami adalah penguasa bumi ini." Jibril lalu mengangkat tangannya ke langit dan dengan suara menggelegar ia berteriak, "Maka rasakanlah azab atas apa yang telah kalian perbuat." Langit seakan runtuh dan dua bukit besar Al-Haris dan bukit Al-Huwairis dipindahkan atas izin Allah ke atas kaum tersebut. Hanya satu orang yang selamat dari peristiwa itu, yaitu seorang yang masih mempunyai iman di dalam hatinya dan tak mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Ras. Ia berlari melarikan diri dari kengerian yang menimpa kota itu dan selamat dari azab yang menghancurkan. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.